Saya Aldi Susanto yang kembali memandu Anda untuk perjalanan Talkshow Solusi SDM bareng teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang pagi ini diwakili Mas Adam. Halo Mas Adam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Aldi. Sehat walafiat ya? Selalu sehat. Iya. Kenapa walafiat ya? Kok enggak Mbak Al Toyota gitu? Guyon lo ya. Ya. Oke, selamat datang Mas Adam. Iya. Menggantikan Bu Novi yang lagi sibuk ya. Oke, dan tamu kita hari ini adalah seorang praktisi HR, betul ya Mas Adam ya? Betul. Iya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Saiful Hidayat SH, konsultan HR, panggilannya Saiful. Iya. Mas Saiful apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Arif Surabaya kan jenengan? Surabaya, anak bonek. Oh, anak bonek ya. Iya. Konsultan HR. Ada kantor konsultannya? Sementara ini kita berdiri di office di rumah aja. Sementara. Di rumah ya, di kawasan Gria Kebraun. Betul. Oke. Apa saja yang di handle oleh apa nama ini ya konsultannya? MSH konsultan. Oh, kaca titik ya. MSC sampai MSH. Nil, kamu bikin apa Nil? MSA. Apalagi I sama H deket Pak. Hah? I sama H deket. Iya. Aku MSGI wis GHI berarti. Jodoh berarti kalau deket ini Oke. Pak Aldi. Saya Aldi dari MSG. MSH. MSH. Saya bangun sendiri. Saya Adam dari MBG. Ojo, keracunan kok. Iya. Oke. Menarik, hari ini para narasumber sudah siap untuk mengajak Anda berdiskusi tentang topik bukan cuman kompeten tapi selalu diingat dan dicari. Kenapa harus selalu diingat dan dicari, Mas Adam? Hari ini kita mau ngobrol apa? Ya, tentang itu Pak Aldi. Jadi bagaimana seorang karyawan ya bisa menjadi pusat perhatian yang artinya dia menjadi titik di mana dia bisa diandalkan, bisa dicari, bisa menjadi sebuah dukungan untuk perusahaan. Ya. Untuk bisa bertumbuh lah pastinya gitu. Ya. Dan untuk mencapai posisi itu selalu diingat ya, dan selalu diingat dan dicari itu. Betul. Tidak semudah orang membalik telapak tangan Pastinya, ya. Betul. Iya. Hari ini kita akan belajar selain dari Mas Adam juga dari Mas Saiful tentang bagaimana cara kita menjadikan individu atau pribadi kita ini orang yang selalu dicari dan diingat. Begitu. Betul. Ada komentar soal topik hari ini, komentar awal Mas Saiful. Oke, kita selalu berangkat kerja kan pasti harus bismillah dulu kan Pak. Bismillah. Kita niatnya untuk apa sih pekerjaan itu? Paling enggak kita kan kembali ke awal niatnya. Ya. Niat untuk baik, niat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Paling enggak bekerja itu sendiri sampai di kantor harus sesuai dengan hati. Kalau nggak sesuai hati itu istilahnya kita makan tanpa rasa. Ya. Jadi harus masuk di hati dulu, baru itu untuk tertarik dan untuk berkembangnya nanti bisa mengikuti dengan sendirinya. Gitu ya. Seperti itu. Artinya bekerja itu harus dengan nawa itu bahwa kita bekerja niatnya baik begitu. Betul. Untuk mencari. Tapi ini pertanyaan pertama dari teman-teman MSC menarik. Banyak orang berpikir asal kerja bagus pasti dihargai. Tapi kan faktanya tidak seperti itu ya. Betul. Gimana penjelasannya? Begini, kerja itu tidak hanya kerja keras, tetapi memang kerja keras perlu. Di satu sisi ada kombinasi dari kompetensi dan performa kerja. Terkait juga attitude, terus kita menjalin relasi dengan lingkungan dan penampilan memang sangat dibutuhkan itu Pak. Jadi kita itu attitude yang kita perbaiki dulu, baru yang mulainya bisa mengikutinya nantinya seperti itu. Dan ketertarikan di suatu perusahaan itu pasti akan mengikutinya. Seperti itu. Iya. Bukan berarti bahwa kinerja itu tidak penting, itu sangat-sangat penting. Betul. Tapi kalau misalnya kinerjanya bagus tapi attitude-nya jelek ya bencana jangan gitu betul, kan. Komentarnya Mas Adam. Nah, betul. Kalau kita ngomong di garis bawahi bahwa daya tarik ya, yang artinya daya tarik sendiri kan selalu terlihat secara visual. Nah, betul. Artinya kan lebih banyak orang memandang tentang penampilannya, tentang suatu apa yang kita atribut yang kita pakai, pakaian, celana dan lain sebagainya.
Nah, tapi di sini ingin saya garis bawahi bahwa arahnya untuk mencapai daya tarik itu bukan hanya soal tentang penampilannya. Yang artinya kalau kita ngomong kemampuan teknis atau kinerja berarti kan tadi yang disinggung Pak Saiful bahwa itu adalah kerja keras. Tapi ada hal lain yang harusnya bisa dimunculkan secara daya tarik adalah secara attitude. Atau sopan santun terhadap orang lain. Terus kemampuan dia berinteraksi, bersosial, berkomunikasi juga. Itu menjadi sebuah daya tarik juga tersendiri bahwasanya bagaimana orang itu nggak hanya bisa kerja, tapi gimana dia juga bisa bekerja sama. Artinya ketika dia sebagai one man show yang bekerja sendiri, lalu apa yang membuat dia jadi daya tarik terhadap orang lain kalau dia cuma hanya bisa bekerja sendirian? Kayak gitulah. Secara gambaran umumnya. Nah, kemudian secara sosial juga komunikasi ya. Yang artinya sedikit banyaknya komunikasi pasti sangat berpengaruh terhadap daya tarik seseorang. Karena lisan itu ya pasti kayak pisau bermata dua ya. Bisa jadi ini komunikasi itu bisa bridging sebagai jembatan, kita itu bisa membuat orang tertarik orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan, cara kita menyampaikan dan lain sebagainya. Tapi bisa juga itu malah menjadi titik poin, itu hal yang bisa menjadi dibenci lah, orang malah menjadi hal yang dijauhi gitu loh, karena ada sesuatu yang disampaikan yang kurang mengenakan seperti itu. Ya, jadi mesti paripurna ya, mesti lengkap ya, artinya kinerja saja tidak cukup. Ya, mesti diikuti dengan tadi itu, kinerjanya bagus, cara menyampaikannya nggak bagus, orang bisa benci loh. Tambah satu Pak Aldi. Apa itu? Konsisten. Nah, itu yang paling penting. Pimpinan itu senang orang yang konsisten. Jadi orang itu nggak suka yang melingsah-melingsih. Gitu. Jadi bisa besok pagi makan tahu, besok pagi lagi makan tempe. Nah, itu yang paling nggak suka. Kadang-kadang orang seperti itu kan pelin-pelan ya. Tapi dari pimpinan sikapnya harus benar-benar konsisten, satu arah, dan intinya mau untuk dapat saling kerjasama. Ya, karena benar nggak? Karena orang yang konsisten itu selalu komit, nggak juga ya? Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Berarti konsisten dan komit ya? Iya. Komitmen, ya. Betul. Iya. Nah, ini menarik juga pertanyaan dalam konteks organisasi masa kini begitu ya. Betul. Kenapa punya daya tarik itu bisa jadi game changer istilahnya untuk karir seseorang, Mas Saiful? Gimana penjelasannya? Terkait daya tarik profesional itu kita membuat karyawan lebih mudah untuk percaya diingat ya. Terkait dari pimpinan mungkin bisa memberikan proyek-proyek strategis atau apa. Kita juga sebagai karyawan itu kita harus adaptif ya adaptif. Terus setelah itu kita punya mampu berkolaborasi, attitude-nya bagus, positif, terus jadi role untuk model secara perilaku. Di situ kita memperkuat personal branding kita sebagai karyawan. Intinya karyawan tersebut aktif lah paling enggak. Aktif untuk bertanya, aktif ngambil inisiatif. Itu yang paling personal branding yang kita bawa nantinya di perusahaan-perusahaan. Seperti itu. Jadi kita itu sadar nggak sadar punya tugas untuk melakukan personal branding personal. Iya, ya. betul. Membranding diri sendiri ya. Benar. Itu penting banget ya. Kalau dulu orang mungkin gak peduli lah, yang penting kerja bagus gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa. Iya, kita nggak cukup loh. Bekerja itu cuma bagus tok. Yang lainnya juga ikut membantu lah terkait tadi itu untuk personal brandingnya, attitude, terus setelah itu kita juga inisiatif, terus mampu istilah aktif dalam hal semua yang proyek-proyek yang dipimpin oleh pimpinan yang diberikan seperti itu Pak. Iya. Saya jadi ingat di awal-awal dulu saya belajar menjadi seorang announcer ya, yang sekarang diistilahkan host gitu ya. Host. Menjadi penyiar yang baik itu selalu saya juga kalau kemudian mengajarkan ini kepada teman-teman yang belajar itu harus bisa membangun air personality yang bagus. Kepribadian di udara. Adam misalnya, Adam itu suaranya bagus, kayaknya orangnya ganteng, terus tidak sombong, rajin menabung. Nah,
Itu kan kalau kami di radio kan semua dibentuknya dari suara gitu. Betul. Ya. Ngebas enggak ya Pak? Iya, ngebas enggak, terus apa kayak gitu-gitu. Nah ini kalau kita kontekskan dengan topik kita hari ini berarti memang harus membangun personality yang seperti apa gitu ya. Nah itu dimulai dari apa Mas Adam? Gampang, susah kah untuk membangun brand personality itu? Pastinya susah ya Pak. Susah untuk membangun brand personality brand ya. Personality yang artinya brand. gini. Kita untuk menentukan siapa diri kita untuk dipandang orang lain seperti apa kan intinya seperti itu. Itu menurut saya susah gampang. Nah, yang artinya bagaimana kita bisa menjaga konsistensi untuk menjadi apa yang diharapkan orang overview-nya orang lain terhadap kita. Gitu. Yang artinya ada sedikit banyak hal mulai dicermati oleh orang lain. Yang artinya ketika ada sesuatu hal kayak contoh lah kalau kita ngomong personal branding kan arahnya pasti ke influencer, influencer atau seleb atau artis dan lain sebagainya. Nah itu kan ada sesuatu hal yang kecil yang mereka buat nggak kesalahan, yaitu pilihan lah, maksudnya pilihan sama-sama pilihan yang baik. Cuman ketika itu jadi sudut pandang yang berbeda itu akan jadi sesuatu kayak hujatan, kayak istilahnya hal-hal yang menjatuhkan. Jadi artinya personal branding ini susah gampang untuk dibentuk seperti itu. Jadi struggle-nya luar biasa sih. Struggle-nya luar biasa ya. Betul. Berarti harus dimulai dari apa ini? Kalau kita punya kesadaran, iya ya, saya ini nggak cukup cuman pinter terampil bekerja sesuai tugas tupoksinya gitu ya. Tapi saya juga harus bisa kelihatan orang tuh kalau ketemu saya pertama itu langsung seneng gitu ya. Betul. Harus dimulai dari mana ya? Dari kepribadian kita ya. Kita branding dulu dari situ. Bahwasanya kita bisa menempatkan diri. Menempatkan posisinya, menempatkan dirinya dimanapun berada itu paling enggak kita sudah persiapkan seperti itu. Jangan sampai kita di suatu perusahaan setelah itu kita nggak bisa menempatkan diri. Misalnya kayak dia orang pinter, dia lulusan universitas negeri di Surabaya, contohnya seperti ini. Tapi dia mengambil sikap dan untuk tanggung jawab sakar PDW. Nah seperti itulah, contoh seperti itu yang bisa menjatuhkan personal brandingnya seperti gitu. Jadi kadang kecerdasan itu tidak bisa membawa kalau tidak dilengkapi dengan personal branding atau etika kita, membawa diri kita. Seperti itu. Mau menambahkan sebelum kita ke break ke iklan? Oke. Jadi menambahkan jadi kayak tentang kecerdasan, betul. Jadi nggak berbanding lurus terhadap personal branding. Jadi ada banyak hal, poin-poin atau variabel yang harusnya dikombinasi ketika kita ingin membangun personal branding. Gitu sih. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan dan sahabat Merkuri silakan untuk seperti biasa ada sharing-sharing di 0315620096, 5679696 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096 setelah pesan-pesan ya. Masih seputar untuk membangun personal brand ya. Apa ini kalau misalnya apa faktor yang paling menonjol kalau kita ingin membangun daya tarik yang harus diperhatikan kalau menurut Mas Adam? Mungkin masing-masing orang bisa berbeda. Nanti mungkin Mas Saiful bisa melihat. Mas Adam seperti apa? Apa yang paling penting gitu? Paling penting. Saya agak menyinggung tadi diskusi off-air-nya sama Pak Saiful ya. Pasti attitude positif itu. Tetap itu ya. Nanti ditambahkan langsung ke Pak Saiful yang lebih bisa menjelaskan tentang realita itu. Jadi sepintar apapun, sehebat apapun, kalau attitude-nya kurang baik, kurang bagus di perusahaan, dia akan jadi toxic. Kayak destroyer lah di perusahaan itu. Apa yang dia pintarkan yang harusnya bisa diandalkan di perusahaan, tapi itu ya kayak akhirnya kayak membalikkan telapak tangan, dia akan dilihat buruk, dilihat jelek karena ya itu destruktif gitu loh. Jatuh sendiri. Secara attitude dia nggak bisa diandalkan. Apa yang bisa diandalkan ketika sepintar apapun ya akhirnya ngerusak ya buat apa gitu loh. Akhirnya tim yang harusnya sebelumnya baik-baik aja akhirnya malah
bisa apa ya, morat marit apa, Iya. kacau Iya, lah. kacau. Iya, Gitu sih. iya, oke. Mas Saiful, Iya. yang menarik juga itu kan sekarang ini generasinya udah terwakili oleh beberapa ini nih kelompok nih ya. Beberapa gens gitu ya. Nah, apa namanya? Itu kan menjadi tingkat kesulitan tersendiri. Iya. Apakah misalnya tadi sempat over ya diceritakan ada betul. anak-anak Gen Z yang secara keterampilan skill itu sudah mumpuni sekali, Iya. tetapi sayangnya dia kadang-kadang over. Jadi sering terjadi overlapping begitu ya. Iya, Karena dia melampaui apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya gitu. Betul. Nah, ini anak-anak Gen Z kemungkinan tidak sadar karena mungkin dia terbiasa seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita harus melihat masalah-masalah seperti ini? Beda generasi itu kan beda pendekatan, beda. Betul. Apa komentarnya Mas Said? Iya, emang kita sih kembali ke attitude ya. Attitude itu kan pondasi buat kita ya. Kalau skill kan bisa dilatih kapanpun ya. Ya, ya. Tetapi untuk relasi juga bisa dibangun, Pak. Jadi tapi tanpa attitude juga nggak bagus. Seperti skill tuh terasa apa ya, dingin lah atau nggak ada rasa lah. Kalau dengan attitude yang tidak baik seperti itu. Jadi kita bisa membangun attitude yang positif, seperti ya mau belajar, terus terkait mau terbuka untuk feedback, ya, terus mampu menghargai orang, terus kita mengembangkan skill dan membangun relasi yang sehat. Seperti itu harus kita pupuk lebih awal dari yang untuk yang gen-gen yang selama ini atau yang tahun ini gitu loh. Pendekatan lah secara verbal maupun non-verbalnya seperti apa. Karena di luar itu nggak ada sekolahnya gitu, Mas Aldi. Iya. Itu yang susah. Dan itu juga menjadi dalam tanda petik pekerjaan tambahan untuk teman-teman HR atau apapun yang Iya. mengurusi ini ya. Sekarang kan SDM ya. anak-anak sekarang pengennya instan ya. Kerja enteng, gaji gede. Nah, itu loh. Seperti itu ya. Kita sebagai HR sih banyak untuk coaching ya terkait yang untuk generasi sekarang itu lebih banyak coachingnya lah kita sebagai HR-nya. Ya, masalahnya Mas Saiful coba saya lanjutkan ya. Masalahnya kan seperti lagi-lagi seperti yang contoh offer tadi itu ya. Contoh offernya itu sahabat Merkuri adalah ada seorang anak yang terbilang karirnya bagus. Bagus dan benernya, iya. Dari generasi Z gitu ya. Generasi Z. Tapi masalahnya dia agak kebablasan. Betul. Untuk SOP Nggak bisa itu ngontrol. tidak bisa ngontrol. Nah, masalah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman HR untuk memahamkan itu atau gini, seberapa jauh teman-teman Gen Z itu kita kasih field of playing gitu. Betul, ya. Jadi oke, kamu bebas, tapi ini yang tidak boleh itu. Sampai seberapa jauh ini? Apakah SOP itu tidak boleh dilanggar atau seperti apa? Memang kita di suatu perusahaan-perusahaan itu memang ada SOP tertentu ya, SOP untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Kita juga sebelum kita masuk kan ada induction ya. Induction terdahulu harus apa yang dilakukan, tidak boleh dilakukan seperti ini. Itu kita harus yang awal yang kita lakukan di suatu perusahaan seperti itu. Kita juga membatasi untuk yang tadi yang terkait satu case-case tertentu ya, misalnya di luar tanggung jawab itu kita kasih coaching sebelumnya. Si A tolong deh jangan seperti ini karena ini juga nanti akan menimbulkan suatu yang tidak baik untuk terkait struktur organisasi seperti itu. Kita juga memberi saran-saran. Intinya kita di generasi sekarang itu lebih banyak yang ditonjolkan secara emosional gitu loh. Itu yang paling banyak. Jadi emosional dulu, belum kita juga belum sudah emosional, kita sudah memberikan feedback, saran keluar seperti apa. Itu sudah emosional dulu kadang-kadang seperti itu. Ya itu loh yang kita perlu kita bimbing untuk generasi-generasi sekarang seperti itu. Mas Aldi. Artinya kan anak-anak Gen Z itu bebas tapi Boleh. tetap terbatas ya. Iya betul, seperti itu. Oke, komentarnya Mas Adam. Ya,
menyinggung tentang emosional ya. Yang artinya ini yang cukup sulit ya karena nggak banyak pelajaran yang diajarkan di SD, SMP, SMA maupun sampai kuliah pun emotional intelligence itu nggak banyak diajarkan. Jadi kayak learning by doing gitu loh. Iya. Tentang norma ini ya, apalagi kayak menyinggung norma lagi ya. Betul. Norma yang entah mungkin di satu perusahaan ada beda suku, Jawa, Sunda, Madura atau Bugis apalah itu. Nah, itu pasti kan punya tata krama yang berbeda-beda, norma yang berbeda-beda. Yang dirasa itu baik-baik aja menurut suku A, yang suku B itu sudah berlebihan dan sebagainya ya. Itu saya nyebutnya juga itu termasuk tentang work empathy. Jadi di mana pemahaman kita terhadap orang lain atau jabatan lain atau pekerjaan lain itu diperlukan. Yang artinya ketika kita menjabat jabatan A nih, ketika kita nggak memahami tentang jabatan B, kita merasa kok si B ini jabatan B ini nggak bisa bekerja ya? Apa ya kesulitannya apa ya? Yang kita nggak ketahui loh, saya udah selesai kok si B ini nggak selesai. Nah, ketika itu tidak difahamkan secara flow prosesnya, dia akan merasa bahwa si B tidak bisa bekerja. Nah, tetapi ketika dia bisa paham tentang flow proses bahwa pekerjaan A, B, C sampai hulu ke hilir itu dia bisa paham. Oh, ternyata proses di jabatan B yang membuat susah lama adalah ini itu. Sehingga ada hal yang dia bisa empatikan. Oh, ternyata ini toh yang membuat ini lama, ini tidak selesai. Jadi ada istilahnya struktur yang membuat si jabatan B ini belum bisa menyelesaikan karena faktor ABC. Sehingga hal itu tidak dimunculkan secara semena-mena. Ya kayak tadi mungkin jadi cepu atau merasa dia hebat bahwa ini si jabatan ini nggak bisa kerja masa gini-gini. Mungkin laporan ke atasan atau kolega lainnya dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya yang hal-hal yang memang nggak diajarkan tapi harus dimiliki oleh kita semua. Gitu. Iya. Oke, sekarang kita bicara soal masing-masing orang yang berbeda. Setiap individu itu kan unik begitu ya. Betul. Artinya kalau kita mau komparasikan secara head to head begitu kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Iya, betul. Nah, sampai di sini perbincangan kita itu kita sampai pada keyakinan bahwa personal branding itu adalah kemampuan untuk kita dalam tanda petik ya secara positif menjual diri begitu ya. Bukan hanya kemampuan tapi juga ini loh aku pribadinya menarik, orangnya enak diajak ngomong, bisa diajak sharing segala macam. Nah, buat orang-orang yang ekstrovert, Mas Saiful itu nggak masalah karena mereka mungkin seneng ngobrol, seneng apa. Nah, yang pendiam, yang memang bawaannya dari orok itu nggak terlalu bisa ngomong. Betul. Bagaimana dia harus melakukan personal branding? Iya. Kita sebagai HRC kadang kita support ya terkait seperti itu. Kita coaching ya. Memang dari segi orang yang ekstrovert itu kadang-kadang susah gampang mengaturnya. Kita pahami juga. Yang introvert maksudnya? Yang introvert, iya. Kita memberikan lebih lah dari mereka. Jangan sampai mereka berpikir negatif ke teman-temannya. Loh, anak itu kok sudah selesai kerjaannya. Kita belum tentu pekerjaannya itu sama gitu loh. Kita positif, kita memberikan energi positif bagi mereka yang introvert, bahwasanya sama pimpinan juga kita memberikan apresiasi bahwasanya tidak hanya pekerjaannya yang kita selalu support, tapi yang lainnya gitu, inisiatifnya, terus dia tanggung jawabnya, dia bagus nggak sebagai personal brandingnya, bisa dijual nggak, seperti itu. Nggak hanya kita lihat introvertnya aja, tapi yang lainnya juga kan bisa pengaruh, Pak. Seperti dia cukup untuk memberikan nyaman kepada timnya, teman-temannya sekantor, ruangannya mungkin ya, supaya dia meskipun introvert tapi dia bikin nyaman. Kita gimana caranya orang-orang di sekitarnya itu nyaman gitu. Seperti kalau misalnya dia introvert, apapun kelemahannya seperti itu, tapi dia buat nyaman, ya itulah yang istilahnya bisa menjual diri.
Seperti itu, Mas Aldi. Iya, oke. Mas Cara mau menambahkan? Oke, kalau ngomong Untuk yang introvert, ya. benar. Kalau ngomong ekstrovert sama introvert ya, dalam hal daya tarik pasti plus minus ya. Kalau plus minus, kenapa banyak lebih arahnya kok? Oh, kalau tentang daya tarik berarti ekstrovert lebih unggul untuk memperoleh daya tarik di suatu perusahaan. Saya rasa ini plus minus juga. Nah, saya ingin nyinggung tentang apa namanya? Kalau plusnya ekstrovert, dia lebih bisa bersosial, lebih bisa menunjukkan kemampuannya, ya lebih nggak izin lah. Kalau saya nggak malu untuk menunjukkan dia punya kemampuan. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi gamblingnya si ekstrovert loh, bahwa dia ketika sisi oversharingnya atau sesuatu yang dia nggak bisa tahan, itu lagi ada sisi yang membuat orang lain itu sorry Kak, kalau saya ambil kata redaksi dibenci kok keterlaluan, tapi ada sisi yang nggak srek gitu loh, kurang srek ketika kok gini sih, kok keterlaluan sih, oversharing kah, atau terlalu apa ya, kayak temennya lagi sibuk dia nggak bisa melihat situasi itu, akhirnya sisi daya tarik ketika temennya sibuk di pekerjaan A tapi dia memang ada sisi ambisius untuk kita bahas ini. Tapi di sisi lain pekerjaan si temennya itu belum selesai. Nah, itu yang istilahnya di si ekstrovert bisa jadi minus, akhirnya menjadi pengganggu untuk si tim lain yang istilahnya belum selesai. Nah, si introvert ini ya bisa disampaikan kalau sisi minusnya, dia akan lebih sulit untuk menunjukkan dia punya kemampuan, dia lebih malu atau tidak terlalu show up lah terhadap apa yang dia kerjakan. Tapi dia bisa loh, sebenarnya bisa loh dia menunjukkan daya tarik itu melalui karyanya mungkin. Kalau plus minusnya mungkin di kelebihan introvert, dia lebih mudah fokus, lebih banyak berdiam ya, tentang membuat lebih tekun karya. Biasanya anak-anak introvert itu lebih tekun, lebih telaten. Yang artinya dia bisa fokuskan terhadap membuat suatu karya, entah tulisan apa, membuat misalnya presentasi apa, yang sesuatu hal yang memang nggak perlu interaksi banyak, ya kayak hal-hal yang membuat jadi sebuah karya, entah hal yang bisa memudahkan atau menyemangati orang lain, sejenis sesimpel itu. Kita ngomong daya tarik artinya kan luas ya, nggak harus tentang kemampuan. Dia menyemangati seseorang dengan tulisan, contoh ditempelkan di laptopnya atau apa. Itu hal simpel yang bisa membuat orang memiliki daya tarik. Oh, orang ini peduli. Nah, kita ngomong empati tadi. Oh, orang ini peduli terhadap pekerjaan yang dia sendiri bahkan punya kesibukan lain, untuk masih menyempatkan kesibukan untuk menyemangati orang lain dan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang sisi bisa dimunculkan oleh seorang introvert. Iya, artinya nah ini teman-teman introvert juga mesti lebih pintar untuk meng-create begitu ya. Kalau Anda di satu sisi nggak punya kemampuan berbicara yang lebih baik dibandingkan anak-anak ekstrovert ya, Anda harus menampilkan sisi-sisi lainmu seperti misalnya tadi itu ya. Istilahnya menutup untuk kelemahannya. Ya, karena dilihat baik sama orang, disenangi orang itu nggak cuman karena dia enak diajak ngomong. Karena dia secara sosial lah, secara sosial dia lebih minim membuat kesalahan karena pendiam. Iya, kakak ngomong. Ya, sekali ngomong atau sekali gerak daya tarik hebat. Langsung muncul gitu loh, kayak daya tariknya langsung up. Sedangkan untuk orang ekstrovert harus struggle susah payah untuk menaikkan personal brandingnya kayak betul. Di sisi yang lain juga tadi Mas Saiful mengingatkan teman-teman HR juga punya dalam tanda petik pekerjaan tambahan kalau menghadapi orang-orang yang introvert ya. Artinya bagaimana kemudian melakukan coaching dan kemudian menumbuhkan percaya diri, self confidence lebih tinggi segala macam. Gitu ya, betul ya? Gimana? Memang kita sih dalam hal kepribadian terhadap karyawan memang kita akan memberikan training seperti itu, gitu loh, supaya orang itu bisa percaya diri dalam hal misalnya kita memberi karyawan itu bisa menampilkan karyanya dalam hal meeting, organisasi seperti itulah. Ya, oke, baik.
Ada beberapa pertanyaan, ada Mbak Mita, ada Pak Bono. Terima kasih sudah mengirimkan sharing-sharingnya untuk nanti dijawab oleh para narasumber. Tapi kita break dulu ya, Mas Saiful, Oke. Mas Adam. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali dan silahkan untuk Anda yang mau menitipkan pertanyaan melalui WhatsApp message juga boleh di 081 7300096 seperti Mbak Mita. Saya bacakan ya, ini sharing dari Mbak Mita. Personal branding, seorang karyawan berhasil menghipnotis owner yang dipandang smart, good looking, skill komunikasi berbunga-bunga. Tapi masalahnya sebenarnya karyawan itu kinerjanya cuma copy paste, kemudian share info dan tidak ada ide kreatif. Bagaimana menghadapi seorang seperti ini? Nah, ini personal brandingnya bagus tapi kinerjanya nggak bagus ya. Iya. Ada juga seperti itu namanya. Seperti kayak punya handphone, casing itu Iya, bagus. casing itu. Tapi orang-orang seperti ini memang dalam tanda petik Iya. diuntungkan ya dengan kemampuan itu. Betul. Tapi gimana kemudian perusahaan mesti menyikapi kalau kok tong kosong ini Iya. nggak ada. Karyawan itu kadang-kadang ya casingnya aja ya terkait itu seperti itu. Boleh lah kreatif ya, tapi kreatifnya yang harus positif lah. Seperti itu. Jangan sampai istilahnya membangun branding tapi brandingnya jalan yang selalu yang tidak bagus. Iya, Itu nantinya akan pasti akan di akhirnya pasti akan kelihatan. Pasti itu seperti itu karena Pasti kita akan kelihatan, ya. ada waktu tertentu di mana pimpinan atau HR itu kadang-kadang membaca pekerjaannya, terus membaca biasanya kan ada audit ya, ada tiap bulan, tiap 6 bulan itu pasti ketahuan lah. Pasti ketahuan. Ya, karena saya juga termasuk yang meyakini nggak mungkin orang pakai topeng selamanya. Iya, betul. Gimana Mas Adam? Oke, saat mendengar pertanyaan tersebut, saya malah muncul banyak perspektif cara menyikapinya. Nah, ini cara menyikapinya dari sudut pandang mana? Atasan atau teman kerja atau pelakunya bahkan. Ya, dijelaskan semua aja boleh. Ya, akhirnya kalau saya menjadi atasan, maksudnya saya menjadi atasan, baik nggak punya karyawan yang kayak gini? Menurut saya baik. Yang artinya kalau saya bisa melihat potensi dia baik atau ahli dalam kemampuan interpersonalnya, ya saya akan manfaatkan di sana. Saya akan arahkan ke sana. Nggak semerta, kerjaannya administratif. Nggak akan cocok. Kalau dia punya kelebihan di cara membangun branding, personal branding interpersonal, dialahkan pekerjaan yang administratif, ya akan kopas-kopas tadi. Betul. Ya, pekerjaannya Iya. Dia Monoton. kemampuan memolesnya bahwa ini pekerjaan saya gitu loh. Nah, seolah-olah dia pekerjaan dia. Nah, nah terus itu dari sisi atasan. Nah, terus dari sisi kolega. Nah, menurut saya itu sepatutnya tidak dijadikan rasa iri ya. Artinya itu bisa dijadikan rasa iri untuk bisa mencapai hal tersebut. Yang artinya ketika orang iri kan karena dia nggak mampu ya. Betul. Ya kan maksudnya iri, tetanggaku punya mobil, punya motor baru, rumah baru atau dan sebagainya. Ya artinya kan kita belum mencapai itu, karena belum mencapai itu kita iri. Nah, ketika kita nggak pinter membangun personal branding atau istilahnya berinteraksi secara interpersonal terhadap orang lain, berarti kan kita belum punya kemampuan itu untuk memoles sebuah. Mungkin pekerjaan yang kita kerjakan itu biasa aja. Itu bisa jadi lebih baik atau lebih buruk karena personal branding atau interpersonal kita. Cara kita mengkomunikasikan pekerjaan itu baik atau tidak. Nah, ketika itu bisa dipoles dengan baik, sudut pandangnya akan jadi baik. Nah, itu kalau dari kolega ya. Nah, kalau dari sisi pelaku, nah ini harus istilahnya sadar diri ya, yang artinya kemampuanku ahli loh dalam interpersonal, tapi saya nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak cuma bisa kopas ambil dari teman saya. Berarti harusnya saya juga ikut belajar untuk memahami pekerjaan yang harusnya jadi core pekerjaan saya gitu sih. Yang kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mita ini adalah tadi yang Mas Adam betul, ini pasti karena iri ya. Betul. Dari sejawatnya pasti iri. Tapi kalau irinya itu dipicu dengan bos yang pilih kasih, artinya makanya di sini kan bahasanya berhasil menghipnotis owner gitu. Iya. Nah, kalau bosnya jadi kemudian tutup mata, pokoknya
pinter iki arek iki. Jadi dia tidak melihat bahwa orang lain yang mungkin teman sejawatnya yang melihat pinternya itu hanya pinter ini tapi copy paste. Tapi di hadapan bosnya semuanya dianggap karyanya dia. Nah, yang seperti ini bukan tidak mungkin terjadi kan ya? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada seperti itu. Siapa yang harus disadarkan? Orang yang iri ini atau bosnya atau siapa? Monggo silakan. Ya, mungkin ini juga semuanya harus disadarkan dulu juga sama-sama kita menilai positif semua, ya kan. Kadang-kadang kita nggak hanya pekerjaan itu tidak hanya copy paste, ya. Semua akan terlihat kok bahwa untuk pekerjaan mana yang istilahnya dia mampu nggaknya pasti akan ketemu. Koleganya itu mungkin sebelumnya juga ada rasa iri ya, atau apapun terhadap temannya yang selalu copy paste. Paling enggak pembenahan di tim tersebut harus kita panggil ya, misalnya kalau ada kesulitan terkait timnya itu kita coaching gitu loh. Ada apa ini di timmu kok seperti ini? Oh, pasti titik kesalnya, titik permasalahannya di mana? Kita gitu sebagai HR seperti itu biasanya sih. Yeah. Kita kasih coaching, setelah itu oh ternyata ini lah. Oke lah kalau dari Anda mengungkapkan iri-iri seperti itu, kita akan cari buktinya. Seperti itu kita cari bukti gimana si A ini yang titik kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, kita akan luruskan gitu loh. Sama seperti tadi Mas Adam bilang bahwasanya hal itu akan terjadi bisa di semua perusahaan-perusahaan. Cuma kita gimana untuk menyadarkan karyawan tersebut untuk bisa saling koreksi dan saling kolaborasi dengan tim yang lain. Itu sih. Oke, kalau Mas Adam. Ya, sedikit sharing lah tentang ini, akhirnya mungkin sharing aja lah. Dari sisi yang tentang iri ya. Pokoknya ini untuk semuanya sih. Jadi artinya kita harus punya atau menghilangkan mental sambat itu tadi. Yang artinya semua orang pasti sambat, maksudnya ngeluh. Semua orang pasti akan ngeluh, tapi kita harus kuasai mental sambat itu, yang artinya kita bisa konversi ke arah makin terpuruk atau makin terpacu untuk mencapai hal tersebut. Yang artinya ya tadi, kalau orang lain punya mobil, gimana saya harus punya mobil? Bukan merasa alah hasil ini hasil itu. Nah, itu kan sisi yang mental sambat, hanya menggerutu saja. Yang artinya dia nggak punya solusi untuk dirinya sendiri. Solusinya apa? Yaitu menjatuhkan orang lain kayak gitu ya. Maksudku arahnya adalah semua orang pasti ngeluh, pasti sambat. Tapi kita perlu garis bawahi bahwa kita semua juga punya kemampuan untuk merepress mental sambat itu, yaitu dengan punya mental non sambat itu. Ini non sambat ya. Ketika bicara soal non sambat ini sudah ranahnya mesti vertikal ini ya, kepada yang maha kuasa gitu ya. Nah itu juga nggak menurut saya itu juga nggak boleh terlalu diandalkan ya. Artinya sedikit-sedikit bersyukur, sedikit-sedikit udahlah adanya ini, ya terserah sih, nggak apa-apa. Tapi ketika bersyukurmu menjadi konversi sambat, ya sama aja. Sama aja. Iya, semua itu memang harus seimbang begitu ya. Mencari keseimbangan itu yang gampang-gampang susah, karena hidup ini kan memang art ya, the art roller coaster. Roller coaster bisa kemana-mana begitu. Terima kasih Mbak Mita. Kemudian Pak Bono, apa tipsnya untuk bisa mengubah attitude negatif menjadi positif dan menjadi lebih baik di tempat kerja? Ya, ini pertanyaannya gampang, tapi menjawabnya ya memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Tapi apa yang harus diperhatikan ketika ada seseorang yang sudah punya keinginan, ya dia ngerasa, tapi merasa dia negatif saja itu sudah cukup bagus ya Mas? Iya betul. Ya, gimana Mas? Kita sih yang paling penting bisa membawa diri itu. Bisa membawa diri. Betul. Terus itu juga bahasa tubuh kita istilahnya kita perbaikilah. Jangan selalu mendepankan emosi itu juga. Terus yang kedua konsisten, konsisten itu. Yang untuk bisa menjual personal brandingnya seperti itu sih. Gitu ya. Iya. Oke, kalau Mas Adam menjawab Pak Bono? Menambahkan aja sih yang sudah disampaikan Pak Saiful itu sudah mencakup terhadap semua hal ya. Itu sadar diri untuk bertumbuh sih. Kemauan untuk bertumbuh itu yang
penting untuk dimiliki. Ya, kesadaran untuk selalu bertumbuh ya. Benar. Ya, tidak pernah puas dengan apa yang dicapai Betul, hari ini. betul. Itu Pak Bono dan teman-teman yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama seperti Pak Bono. Kemudian Mas Krisna, terima kasih Mas Krisna sudah bergabung di talk show Solusi SDM. Apakah menjadi diingat quote unquote dalam tanda petik bisa berisiko kalau seseorang terlalu menonjol di tempat kerja? Bagaimana cara menjaga keseimbangan ini? Terlalu menonjol itu juga tidak baik ya? Menonjolnya seperti apa dulu ya? Iya, Kita juga ambil negatif sama positifnya dulu. Iya. Menonjol sebagai positif, menonjol untuk pekerjaannya yang bisa mendukung itu kan sangat bagus sekali kalau misalnya menonjolnya seperti itu, Mas Aldi. Gitu ya. Iya, kita bisa inisiatif, terus kita aktif dalam sosialisasi, terus kita tidak sambat. Kadang-kadang yang sambat ini yang paling sering. Iya, betul. Sambat dulu ternyata minta hasil yang lebih seperti itu. Iya. Apalagi kalau artinya kalau menonjolnya itu dicapai dengan tidak merugikan siapapun, itu Iya. bagus banget. Betul. Gitu ya. Artinya tidak kemudian menginjak sini supaya dia naik, itu yang negatif. Betul. Itu yang tidak diharapkan. Iya. Sadam. Ya, menanggapi pertanyaannya, sebetulnya munculnya saya malah di pertanyaannya kurang spesifik ya. Artinya menonjol tadi, saya singgung tentang menonjol. Malah saya muncul banyak perspektif untuk hal menonjol. Kayak yang tadi disinggung Pak Saiful, ada negatif positif. Nah, menonjol itu baik nggak? Baik menurut saya. Iya. Kenapa itu nggak dimunculkan? Maksudnya kenapa manusia nggak menonjol? Ya harus menonjol, tunjukkan bahwa kamu punya kemampuan, kalian punya kemampuan. Secara perusahaan bisa melihat bahwa oh kamu bisa, kamu mampu. Ya akhirnya karir. Dia ditawarkan secara karir, entah compensation atau benefitnya dia ditambah atau apapun itu, yang intinya hal yang menonjol secara baik ya, secara positif ya. Yang menonjol secara positif itu baik bagi siapapun gitu. Tapi kalau menonjolnya apa nih? Nah, menonjolnya terhadap sesuatu hal yang negatif, ingin menonjol tadi kayak nginjek temennya, merugikan yang lain. Merugikan yang lain, yaitu ya selesailah, nggak patut orang Iya, gitu. betul. Kayak harus nyenggol dulu untuk naik, kayak harus dan lain sebagainya. Itu sih menurut dua pandangan positif dan negatif tentang menonjol. Ya, kita itu kadang-kadang di sela-sela keinginan yang menggebu-gebu, di sela-sela juga mungkin kita udah agak capek segala macam, seringkali tidak sadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang akibatnya bisa besar. Misalnya kesalahan kecil yang kemudian membuat kita menjadi tidak menarik padahal tadinya sudah oke semuanya. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang mesti diperhatikan supaya tidak terjadi menurut Mas Saiful? Ya, kesalahan-kesalahan yang kadang yang terkait karyawan itu kan kadang tidak konsisten tadi itu ya. Tidak konsisten. Betul. Ya. Itu kesalahan-kesalahan kecil padahal imbasnya sangat besar terhadap perusahaan. Contohnya sering terlambat seperti itu. Kadang-kadang itu poinnya kecil ya. Disiplin itu. Disiplin. Yang intinya kecil, tapi untuk semua perusahaan pasti akan imbasnya besar. Kembali lagi ke brands. Brandsnya akan memberikan nilai negatif kalau misalnya orang itu nggak konsisten, terus sering terlambat, sering tidak masuk. Itu sangat luar biasa banget itu untuk pengaruh terhadap karirnya. Itu yang bikin bukan cuma atasan tapi teman-teman koleganya juga menambah pekerjaan yang lain. Melbu mana telat mana arek iki ya Adam terus aja. bukan Adam jenengan mah. Dia tahu kok Adam kan banyak. Adam Suseno ya ada. Betul. Iya, itu. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Kebiasaan kecil itu memang harus dihilangkan lah. Kesadaran lah, kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing. Ya, oke. Kalau Mas Adam melihat seperti apa kebiasaan kecil yang seringkali kita tidak terlalu perhatikan, padahal itu bisa menggerus daya tarik kita gitu loh. Baliknya yang paling poin utama adalah attitude. Secara nggak sadar kita berperilaku setiap hari sedikit banyak akan menjadi pengaruh terhadap orang lain. Itu munculnya akhirnya balik lagi ke perspektif ya. Untuk orang mau menyukai atau tidak menyukai si A ini. Nah, itu tentang attitude. Nah, kemudian kayak tentang kalau sama atasan biasanya itu tentang
pengaruhnya tentang deadline. Jadi kayak bisa kerjakan kapan, bisa selesai kapan. Oh ini. Tapi dia nggak Konsisten lagi. untuk menyelesaikan itu, arahnya konsisten tadi ya. Terus kayak ya waktu. Kalau ngomong waktu, orang yang di strata middle low kayaknya kok banyak mengabaikan tentang waktu ya, apalagi Indonesia ya. Tapi kalau udah main ke middle high, itu orang-orang yang paling sensitif terhadap waktu. Orang kalau pernah saya salah satu ambil kutipan di film, lebih baik datang 3 jam lebih awal daripada terlambat 3 menit. 3 menit, iya. Kalau orang Jepang itu Mas, jam 8 tet tuh harus sudah di tempat duduk ruang kerja. Kalau orang ke Jepang loh ya. Kalau orang Indonesia kan jam 8 15 menit. Iya. Itu loh. Itu pun kadang sih ngobrol di luar, nanti setengah jam baru masuk. Kayak gitu-gitu. Jam 8 tuh udah dianggap telat. Jam 8 tepatnya 00 itu. Iya. Dianggap telat. Itu. Ya mungkin Indonesia malah tepat waktu. Itu sih malah dia yang paling dianggap paling hebat, maksudnya menghargai waktu, padahal itu malah bare minimum bahkan orang Jepang pun menganggap telat. Sudah terlambat. Iya, betul. 00 itu sudah terlambat. Karena memang nggak ada preparing yang harus diperhitungkan. Betul. Ya, karena kan mungkin memang tidak pingin korupsi waktu ya. Iya. Jadi orang bekerja dibayar 8 jam ya 8 jam untuk kerja dan istirahat. Luar biasa ya. Tapi ya itulah Indonesia gitu ya. Dan ini menarik ini, saya bacakan ya. Dunia kerja sekarang itu makin digital dan penuh distraksi. Bagaimana cara menjaga otentik personal brand tanpa harus terlihat sedang mencari perhatian? Caper-caper gini kan memang kadang-kadang bikin orang jadi bikin kita jadi pusat perhatian untuk dikomentari gitu loh. Gimana caranya membedakan caper dengan orang yang memang harus membangun personal brand, gimana Mas? Iya, paling nggak kan kita harus fokus pada diri sendiri ya. Intinya kita itu sebagai diri kita sendiri aja lah, nggak usah terlalu banyak, istilahnya nggak usah terlalu banyak mencontoh yang orang lain atau apapun yang bukan diri kita sendiri. Seperti itu sih untuk meningkatkan personal branding kita. Terus yang kedua, janganlah over promising atau under delivering, yaitu ngomong besar tapi hasil minim. Itu yang biasanya ada loh ya yang kayak gitu ya. Banyak teman kita itu ada yang kayak gitu. Kadang itulah yang bikin bisa menjatuhkan personal branding kita sendiri gitu. Seperti itu. Ya membawa diri lah untuk menjadi diri sendiri gitu sih. Ya, oke. Mas Adam? Oke. Tentang ini saya munculnya malah jatuhnya seperti perspektif. Artinya orang untuk menjadi autentik supaya nggak caper, atau maksudnya secara personal branding dia nggak caper atau pengen terlihat menonjol, itu malah menurut saya jatuhnya perspektif ke orang lain ya. Maksud saya menonjol atau menunjukkan suatu kemampuan yang kita miliki itu kayak harus nggak sih, wajib nggak sih? Maksud saya kenapa itu dihalang-halangi, kenapa itu menjadi tanda kutip itu caper gitu loh. Justru malah harus ditunjukkan dalam hal nggak over promising ya tadi. Jadi sumbut, maksudnya apa sumbut kalau bahasa Indonesia? Ya itu sesuai dengan apa kemampuan yang dia punya, ya dia kasih tunjuk, yaitu janji yang dia berikan, kemampuan yang dia berikan sesuai. Nggak yang saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, hari H mana? Ya nggak terbukti semuanya. Yang artinya itu yang menurut saya caper, over promising tadi yang akhirnya nggak jadi autentiknya dia nggak menunjukkan bahwa dia jadi diri sendiri tapi merasa ingin jadi orang lain yang hebat, padahal dia kemampuan belum sampai situ. Ya tetap jadi diri sendiri sih menurut saya, untuk menunjukkan kemampuan, jadi diri sendiri, dan kalau merasa bahwa kemampuan belum cukup untuk mencapai hal tersebut, belajarlah. Karena kita semua manusia tetap sepintar-pintar apapun kita harus tetap belajar sih. Ya, oke. Baik. Ini ada titipan pertanyaan dari Bu Novi. Novianing Tiastuti ini, bukan Bu Novi yang lain. Ini buat Mas Adam ujian ini kalau assessment ini. Enggak, tapi ini ada titipan dari pertanyaan dari temannya Bu Novi. Oke. Namanya Bu Tuti.
Proses promosi di perusahaan bukan hanya karena senioritas atau masa kerja. Atasan ketika merekomendasikan karyawan untuk promosi tentunya juga melihat keseharian dalam pekerjaan. Betul. Apakah menunjukkan kemampuan membuat perencanaan, mengelola tim, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini menurut saya, perilaku keseharian tersebut sama dengan personal branding yang bersangkutan dalam pekerjaan. Yang bersangkutan tidak menampilkan perilaku leader sehingga belum pantas promosi. Betul. Bagaimana menyikapi ini? Monggo silakan. Oke, sebelum kita melakukan promosi itu kan kita menilai ya, evaluasi ya. Dari awal mungkin dari evaluasi dari atasan, penilaian dari atasan, terus penilaian dari diri sendiri, juga penilaian atasan yang bukan atasan langsung, seperti itu. Jadi kita kombinasi lah, seperti itu. Apakah benar bahwasanya ini si A ini benar-benar mampu atau sesuai lah yang kita harapkan, seperti itu. Jadi kita semua harus bisa menganalisa si A tersebut. Jadi penilaiannya tidak hanya satu sisi, tapi di semua sisi yang lain, seperti itu. Artinya senioritas bukan menjadi satu-satunya pilihan. Betul, iya. Bisa jadi untuk orang senior, junior, bisa jadi untuk bisa lebih maju. Melompat ya. Iya, betul. Oke, betul. Itu Mas Adam. Oke. Sedikit menjawab tentang tadi ya, bahwasanya hal yang bisa jadi tersebut itu bisa mengarahkan tentang tadi, kalau tentang promosi ya, itu penting tentang hal yang tadi disebutkan bahwa harus dimiliki. Nah, kemudian untuk mencapai atau memperoleh hal tersebut, itu di MSI, itu bisa. Jadi diperoleh tentang ya, kayak ngomong tentang masa kerja ya. Jadi, nah MSI sendiri sekarang sudah banyak klien yang kita tangani dalam hal arahnya remunerasi juga. Nah, itu kita sudah nggak mengarah tentang masa kerja seseorang, tapi kemampuan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan. Jadi dia bisa kontribusi apa ke perusahaan. Itu yang saat ini MSI ketika ke klien, kami ke klien itu arahkan ke sana, bukan tentang masa kerja, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi, belajar untuk bisa menumbuhkan perusahaan. Nah, dari sana kita akhirnya arah-arah proyek yang bisa dimunculkan adalah tadi tentang talent management, terus pembentukan penyusunan KPI, Key Performance Indicator, terus kemudian ada juga performance appraisal. Yang itu mengarahkan tentang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bertumbuh itu nggak harus melalui masa kerja. Nah, kalau ngomong perusahaan-perusahaan lama ya, perusahaan-perusahaan dulu itu kan belum pada banyak mengacu kepada sebuah kemampuan SDM-nya, tapi lebih banyak ke masa kerja. Kayak makin lama perusahaan karyawan tersebut bekerja di sana, maka makin tinggi gajinya. Enggak, tapi sekarang kita beralih bahwasanya gaji seseorang ditentukan oleh kemampuan dari seseorang tersebut atau kontribusi yang diberikan oleh orang tersebut. Gitu sih. Iya, oke. Jadi Mbak Tuti atau Bu Tuti, nasihat terbaiknya adalah ketika akan melakukan promosi ya, tidak harus memperhatikan hanya faktor senioritas. Iya. Karena kalau misalnya parameternya adalah membuat perencanaan, mengelola tim, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi, ternyata yang menonjol yang juniornya, kenapa tidak gitu ya? Iya. Yang juniornya dinaikin. Betul. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bu Novi. Kemudian kita sudah sampai di bagian akhir. Kita tutup dengan pertanyaan terakhir untuk closing statement juga ini bagi Mas Saiful dan juga Mas Adam. Langkah paling sederhana seperti apa yang bisa dilakukan mulai hari ini juga untuk seseorang itu meningkatkan citra dan kehadiran profesionalnya? Iya, kembali lagi ke niat ya, ke niat kita masing-masing, niat bekerja. Kita paling enggak kita berpikir bahwasanya niat untuk kembali lagi ke ini, seperti memberikan yang terbaik lah untuk perusahaan. Terus kita bisa menjaga diri, tingkatlah attitude ya, sebagai pondasi, skill untuk bisa dilatih. Terus bangunlah relasi ya, dan banyak-banyaklah relasi, dan tanpa
attitude juga skill ya juga akan dingin gitu seperti itu. Itu yang kita sampaikan. Baik, terima kasih untuk Mas Muhammad Saiful Hidayat SH, konsultan HR dari MSH. Sukses selalu untuk Amin, MSH amin, ya. Mas Aldi, ya, terima Setelah ini kasih. saya akan menyapa MSI soalnya. Iya. Saya MSG. Mas Adam, apa closing statement-nya dengan pertanyaan yang sama? Closing statementnya ya. Oke, saya ingin menyampaikan secara vertikal dan horizontal sih. Kalau vertikal ya tadi saya singgung ke Pak Saiful, innamal a'malu binniyat. Semua pasti ditentukan dari Niat. Sedikit banyak niat kita melenceng, bantuan bantuan vertikal dalam tanda kutip Tuhan itu akan sesuai dengan don itu kayak prasangkanya. Jadi apa yang kita harapkan, inginkan itu harus yang baik-baik gitu sih. Itu tentang niat. Secara horizontal itu tentang jangan mau berhenti belajar sih. Jangan mau berhenti belajar, terus asah kemampuan nggak hanya di jenjang pendidikan, maksudnya SD, SMP, SMA, kuliah, tapi juga kemampuan interpersonalnya, kemampuan emotional intelligence dan mental lain, tentang kemampuan yang nggak dipelajari di perkuliahan, sekolah dan manapun, tentang sopan santun, attitude, cara berkomunikasi dan hal lain sebagainya itu juga perlu dimiliki dan harus selalu diasah gitu. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan untuk agenda-agendanya Magnet Solusi Integra MSI atau minggu depan saja atau silakan masih akan dikirim oleh pimpinan MSI di ruangan ini. Kalau di Section 1 pimpinannya Bu Novi. Iya, Bu Novi langsung. Ini pimpinannya beda di sini. Oke. Iya. Ini pimpinannya Gen Z. Iya, pimpinannya Gen Z. Gen Z sekali yang memimpin kita. Oke. Mil, kita selesai sampai di sini, Mas Oke. Saiful. Terima kasih banyak, Terima Mas Adam. kasih. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Aldi, Pak Saiful. Sudah menemani saya dan diberi kesempatan untuk bertanya-tanya di Talkshow Solusi SDM. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.